kami CGP Angkatan 7 Kota Tangerang akan mempraktekkan praktek coaching dengan alur tirta. Saya Imanul Kholik. Saya Irostiarini. Dan saya Fianti Restika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fianti. Waalaikumsalam Mira. Gimana kabarnya Bu Fianti? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabarnya Mira? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Oh iya Bu Fianti, dalam sesi coaching kali ini Ibu akan menjadi coach bagi rekan sejawat ya? Betul sekali Mira. Saya akan menjadi coach untuk Pak Imam. Pak Iman itu apa ya Bu? Pak Imam itu guru budi pekerti. Betul, baiklah. Sebelum coaching, saya sebagai observer mau menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali. Oke, untuk yang pertama, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching saat ini? Saya akan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu, bagaimana kompetensi coaching yang ingin Bu Fianti kembangkan? Kompetensi coaching yang saya ingin kembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Oh baik, jadi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oke, kemudian untuk indikator tercapaian dari tujuan kegiatan coaching saat ini itu apa ya Bu Fianti? Saya akan menggunakan kata kunci sehingga dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Bu Fianti, kalau begitu sekarang silakan laksanakan kegiatan praktik coaching Ibu bersama Pak Iman. Baik, terima kasih Mira. Terima kasih Bu Fianti. Assalamualaikum Fianti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Iman. Fianti, mohon waktunya. Kemarin kan saya menyampaikan ada yang mau diceritakan. Oh iya. Iya. Baik, Pak Iman, silakan duduk dulu. Iya, terima kasih. Bu Fianti, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, saya terkadang menemukan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Di antaranya, pada proses refleksi yang saya lakukan, itu kadang-kadang kurang maksimal pelaksanaannya, seperti karena saya guru bidang studi budi pekerti dalam kelas 5 dan 6, itu kadang-kadang mendapatkan jadwal terakhir sehingga anak-anak itu lebih ingin terburu-buru pulang gitu, sehingga kegiatan refleksi yang dilakukan kurang maksimal. Padahal refleksi kan penting Bu Fianti ya. Iya, betul. Jadi dalam berbagai aktivitas itu kan pasti kita mengalami kendala ya Pak Iman. Lantas apa yang Pak Iman sedang hadapi saat ini? Nah, yang sedang saya hadapi saat ini adalah kegiatan pembelajaran yang mungkin saya belum mampu memanage waktunya, sehingga di kegiatan penutup itu sangat singkat, seperti membuat kesimpulan, kemudian kita kan butuh refleksi juga bagaimana perasaan mereka dalam pembelajaran hari ini, kemudian bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran, dan apa kegiatan pembelajaran yang mereka inginkan ke depannya. Itu kan harus dilakukan refleksi. Sementara waktunya sangat singkat di akhir pembelajaran dan anak-anak terkadang ingin buru-buru pulang gitu yang permasalahannya. Oh iya Pak Iman, kegiatan refleksi ini seperti apa yang Pak Iman inginkan? Kalau yang saya inginkan sebenarnya refleksi itu kan sangat penting Bu ya, agar mengetahui kegiatan pembelajaran hari ini tercapai atau tidak, kemudian anak-anak memahami atau tidak, mengetahui atau tidak apa yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang ingin saya lakukan sebenarnya anak-anak menyampaikan ide-idenya, kemudian anak-anak menyampaikan keinginannya di pembelajaran yang akan datang seperti apa. Kemudian untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, saya inginnya anak-anak menyampaikan apa kesulitannya. Oleh karena itu, kegiatan refleksi mungkin bisa dilakukan tidak di akhir pembelajaran saja kali Bu ya.
Oh iya, sebetulnya refleksi pembelajaran itu sangat penting sekali ya Pak Iman ya. Langkah-langkah refleksi yang telah dijalankan Pak Iman sendiri sejauh mana? Saat ini sih selama kegiatan pembelajaran saya melaksanakan refleksi itu di akhir pembelajaran saja. Jadi hanya sebatas akhir pembelajaran memberikan pertanyaan pemantik. Bagaimana perasaan kalian saat ini setelah mengikuti pembelajaran? Anak ada yang menjawab senang, bahagia. Namun terkadang saya mengharapkan ide-ide dari mereka dengan pertanyaan pemantik. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan datang? Apa yang harus diperbaiki? Nah, kadang-kadang anak-anak bingung. Bagaimana ya Pak Iman? Ini sudah baik, ke depannya harus seperti apa? Anak-anak masih pada bingung harus ngapain. Nah, sekarang Pak Iman lebih mengembangkan ide-ide dalam pelaksanaan refleksi. Bukankah banyak nih metode dan media refleksi tersebut? Iya betul Bu Pianti. Ternyata refleksi itu mungkin sejauh ini saya lakukan hanya sebatas lisan saja ya. Hanya sebatas lisan, anak-anak menyampaikan pendapat. Saya lupa ternyata menyampaikan pendapat juga kan bisa tertulis ya. Berarti ke depan refleksi saya bisa lakukan dengan dua metode, ada yang menyampaikan secara lisan, kemudian ada juga yang menyampaikan secara tertulis. Berarti nanti saya bagikan dulu post-it kepada mereka untuk menuliskan apa saja keinginan mereka di pembelajaran yang akan datang. Dan bisa juga refleksi dilakukan di 1 jam pelajaran kali Bu ya. Jadi setelah selesai 1 jam pelajaran, 35 menit, saya refleksi, anak-anak apa yang kalian pelajari hari ini, supaya anak-anak mengetahui apa yang mereka pelajari dengan pertanyaan pemantik itu. Kemudian, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini, agar anak-anak melalui pertanyaan pemantik itu bisa mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh dia. Jika dia merasa kesulitan, nanti akan diulangi pembelajarannya. Kalau di akhir pembelajaran kan seandainya saya menanyakan, anak-anak apakah ada kesulitan dalam pembelajaran, dan anak ada yang menyampaikan, iya Bu saya kesulitan dalam ini, dalam itu dan sebagainya. Masa harus diulang, harus 2 jam pelajaran lagi, kan tidak mungkin ya Bu ya. Nah, untuk itu kira-kira dari refleksi yang sudah Pak Iman lakukan, berapa skalanya 1 sampai 10 dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau dari yang sudah dilaksanakan, saya pesimis atas skala yang ditentukan tadi. Kalau skalanya 1 sampai 10, yang sudah terlaksana mungkin nilainya 7 ya Bu ya. Nah itu karena kurang efektivitas kegiatan pembelajaran refleksi atau kegiatan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga saya menentukan nilainya kayaknya 7. Oh 7 ya Pak Iman. Baik. Apa yang Bapak yakini akan keberhasilan pencapaian tersebut? Nah kalau di perencanaan ke depan, saya akan menentukan pencapaiannya sih tidak sampai 10. Saya akan menentukan target capaian ke depan itu nilainya 9 lah. Bisa naik menjadi 9 dengan rangkaian kegiatan. Saya akan lakukan refleksi kegiatan pembelajaran sesuai hasil kita diskusi saat ini. Kemudian anak-anak bisa menuangkan ide-idenya, kemudian ide itu bisa dituangkan dalam ucapan, kemudian bisa dituangkan dalam tulisan, dan refleksi pun tidak hanya 1 kali di akhir pembelajaran, mungkin nanti ya bisa dilakukan di 1 pelajaran pertama, kemudian pembelajaran yang terakhir sebagai penutup. Mungkin nggak sih nih Pak Iman ada hambatan yang akan menghalangi? Kira-kira apa solusinya dalam menanggapi hambatan tersebut? Betul Bu Pianti, pasti segala sesuatu itu kan ada hambatannya, tidak mungkin lancar saja. Maka dalam kegiatan refleksi, hambatannya itu tadi, saya kurang memberikan pertanyaan pemantik, kemudian saya kurang inovasi dalam media refleksi, kemudian untuk kesuksesannya saya akan mengupayakan konsisten dalam melaksanakan refleksi di setiap akhir pembelajaran.
Dan di pertengahan pembelajaran, karena saya belajar 2 jam pelajaran, 1 jam pelajaran pertama selesai saya akan lakukan refleksi terkait materi. Kemudian di jam pelajaran kedua saya akan refleksi dengan berbagai aktivitas hari ini, bagaimana yang dia rasakan, kemudian harapan ke depannya anak-anak seperti apa. Jika saya konsisten, insya Allah itu semua akan tercapai hasil atau skala nilai yang saya targetkan 9 itu. Oh, baik Pak Iman. Mungkin nggak sih nih rencana tersebut akan berhasil, Pak? Insya Allah berhasil, Ibu. Kalau saya konsisten, kemudian anak-anak pun bisa tertarik dengan pertanyaan pemantik, kemudian anak-anak pun akan menuangkan ide-idenya melalui tulisan ataupun melalui ucapan atau sarannya, insya Allah akan berhasil. Saya optimis. Baik Pak Iman, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk mencapai peningkatan skala nilai yang Pak Iman tentukan? Ya, Bu Pianti, saya memprediksi kalau tadi perubahannya dari angka 7 ke 9, insya Allah mungkin dalam 1 bulan saya akan konsisten melaksanakan hasil diskusi kita kali ini. Kemudian saya akan terus melakukan inovasi-inovasi dengan konsistensi pelaksanaan refleksi itu. Dalam jangka 1 bulan insya Allah akan tercapai nilai yang 9 tersebut, sehingga kegiatan refleksi akan lebih maksimal dan dirasakan oleh anak ketika pembelajaran. Apa komitmen Pak Iman terhadap aksi nyata tersebut? Komitmen saya adalah saya sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran maka diharuskan melaksanakan rangkaian-rangkaian pembelajaran. Dan di dalam rangkaian pembelajaran itu kan salah satunya ada refleksi agar mengetahui evaluasi pembelajaran hari ini, kemudian tercapai atau tidak tujuan pembelajarannya, kemudian yang akan datang anak-anak ingin belajar seperti apa. Nah, itu sebagai guru saya harus melaksanakan rangkaian-rangkaian itu dengan sistematis dan bertanggung jawab, sehingga ke depan akan lebih baik kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak Iman, Bapak sudah menyampaikan ide dan gagasan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Saya berharap apa yang sudah dilakukan Pak Iman dan apa tindak lanjut dari kegiatan coaching yang kita lakukan ini. Alhamdulillah, terima kasih Bu Pianti. Tindak lanjutnya nanti saya akan laksanakan hasil diskusi kita kali ini. Kemudian saya akan konsisten dan terus melaksanakan hal tersebut sehingga kegiatan refleksi pembelajaran itu bisa maksimal dan bisa dirasakan oleh saya pribadi dan oleh anak-anak, sehingga pembelajaran ke depan akan lebih baik lagi. Baik Pak Iman, insya Allah siap. Saya akan luangkan waktu untuk kita bisa bertemu kembali sambil santai dalam pertemuan selanjutnya. Insya Allah, terima kasih Bu Pianti. Terima kasih juga Pak Iman. Saya juga sangat senang sudah bisa meluangkan apa yang saya rasakan dan ada masukan dari hasil diskusi kita kali ini, bahkan berbagai hal rencana aksi yang akan saya laksanakan ke depan. Terima kasih Bu Pianti atas waktunya. Sama-sama, Hari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ira. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Pianti, luar biasa, bagusnya, keren. Terima kasih Bu Pianti ya. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Iman tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Baik Bu Ira. Oke, yang pertama, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini sehingga dapat mencapai tujuan kegiatan? Setelah dilaksanakan kegiatan coaching ini yang melalui sesuai dengan alur kita tadi, dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga Pak Iman dapat menggali potensi dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan berbagai pertanyaan berbobot yang saya lakukan. Jadi tadi Bu telah melaksanakan ya dengan pertanyaan berbobot itu tadi. Kemudian selanjutnya, apa pengembangan yang akan Ibu lakukan untuk terus meningkatkan kompetensi coaching yang Ibu
Insya Allah saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif agar saya lebih mampu menjadi pendengar yang empati dan mampu mengekspresikan sebagai pendengar aktif, yaitu fokus melihat, ekspresi wajah, dan pada waktu mendengarkan. Oke, baik. Bagus sekali Bu Fianti ya. Untuk pelaksanaan coachingnya saya perhatikan sudah cukup baik. Terima kasih Bu Fianti atas waktunya. Sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu Ira, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Iman. Bagaimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah saya sehat Pak Iman. Baik. Gimana kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ira. Bu Ira, dalam sesi coaching kali ini Bu Ira akan menjadi coach bagi rekan sejawat ya? Iya, betul sekali Pak Iman. Dalam sesi coaching kali ini saya akan menjadi coach bagi rekan sejawat kita, yaitu Bu Fiantini yang mengajar di kelas 1. Oh iya, sebelum mulai praktek coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk Bu Ira. Bagaimana Bu Ira, boleh kan? Boleh Pak, silakan. Bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan dalam proses coaching saat ini Bu Ira? Baik, rubrik penilaian yang saya gunakan dalam proses coaching saat ini yaitu dengan alur percakapan Tirta. Yang pertama itu menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana aksi, dan setelah itu kita coaching melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu Pak. Lalu bagaimana kompetensi coaching yang ingin Bu Ira kembangkan? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini yaitu saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian dari kompetensi tersebut, indikator ketercapaian dari tujuan kegiatan coaching saat ini apa ya Bu Ira? Saya akan menggunakan kata kunci Pak ya, sehingga dapat menyampaikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching saya. Seperti itu. Baik Bu Ira, sekarang silakan laksanakan kegiatan praktek coaching bersama Bu Fianti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Iman, Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Fianti. Hari ini saya ingin mengutarakan atau curhat lah gitu. Oh, boleh, proses coaching. Boleh Bu Fianti, silakan Bu Fianti. Duduk. Mana kabarnya Bu Fianti? Alhamdulillah baik Bu Ira. Sehat ya Bu Fianti ya? Sehat. Ada yang mau dibicarakan? Begini Bu Ira, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman karena kemarin saya menemui anak yang tidak menggunakan sepatu warrior saat upacara, padahal peraturan tersebut sudah ditetapkan di sekolah kami. Oh gitu Bu Fianti. Jadi tujuan Bu Fianti kali ini untuk melaksanakan perbaikan ya ke depannya, karena Iya. tadi ada anak yang Tidak menggunakan sepatu sepatu warrior seperti itu Bu. Oke siap Bu, mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Nah dari pembicaraan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan masukan atau ide dari Bu Ira bagaimana cara saya untuk meyakinkan siswa tersebut bahwa kalau dia tuh bisa mengikat sepatunya, karena yang kemarin saya tanyakan dia mengkhawatirkan karena aku tidak bisa mengikat sepatuku sendiri Bu, jadi dia menggunakan sepatu lain. Seperti itu Bu Ira. Jadi dia nggak menggunakan sepatu bertali gitu ya Bu ya? Iya. Sudah sesuai dengan peraturan di Di sekolah. kita. Oh iya seperti itu. Jadi Bu Fianti ini menginginkan siswa tersebut berubah dalam sikapnya ya, supaya dia lebih mandiri, bisa Iya. mengenakan sepatu sendiri dan tidak bergantung dengan guru kelasnya. Iya, Karena selama benar. ini apa bagaimana Bu? Anak tersebut alasannya tidak menggunakan sepatu warrior karena tidak bisa mengikat yang pertama. Jadi sehingga di dalam kelas itu dia merasa bahwa dirinya itu tidak bisa melakukan hal tersebut gitu. Padahal
sudah berkali-kali saya ingatkan bahwa anak itu tuh sebetulnya mampu dengan cara berlatih, kemudian dia sering mengikat sepatunya, lama-lama nanti terbiasa. Seperti itu Bu Ira. Jadi selama ini yang mengikat sepatu dia ibu? Saya yang mengikat sepatunya. Seperti itu, dia menyodorkan kakinya gitu. Ya, kalau misalnya talinya lepas, dia suka menyodorkan kakinya langsung. Oh, seperti itu ya. Jadi ibu ingin kedepannya dia tidak tergantung kepada guru kelasnya. Nah, mungkin ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide seperti apa sih yang bisa ibu lakukan supaya anak tersebut tuh ada perubahan ke depan, bisa merubah tingkah lakunya. Saya sudah mencoba memanggil siswa tersebut dan melaksanakan pendekatan secara personal. Saya berusaha memposisikan diri saya sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang guru dan anak murid gitu, agar dia juga mungkin merasa terbuka dan mendapatkan komunikasi yang baik antara saya dengan dirinya. Supaya tidak takut ya Bu ya. Lalu ada cara lain yang sudah ibu lakukan? Minggu lalu saya sudah memanggil orang tuanya dan menanyakan kepada teman sebangkunya bahwa kalau mengikat tali sepatunya sendiri itu bisa loh gitu, tanpa khawatir tersendiri. Nah, temannya bilang bahwa dia itu tetap membiarkan talinya terlepas sampai talinya itu dapat membahayakan dirinya, bahkan takut terjatuh atau terselengkat gitu. Jadi dari hal-hal yang sudah ibu lakukan, dia tetap sebelumnya ini tidak pede ya, tetap tidak bisa mengikat gitu ya. Nah, setelah Bu Fianti mendapatkan informasi tersebut, menurut Bu Fianti ada nggak sih ide atau cara lain yang mungkin bisa ibu lakukan untuk anak ini? Kira-kira apa ya? Gitu. Ya, yang pertama mungkin saya akan membiasakan dia, memberikan pemahaman bahwa mengikat sepatu sendiri ini lebih mengasihkan gitu. Jangan sampai dia terbuai berlarut-larut. Bagaimana jika kalau tidak ada saya di kelas, seperti ada guru bidang. Nah, guru bidang itu kan tidak seperti kita gitu. Kadang anak juga dia juga merasa takut karena bukan gurunya sendiri gitu. Jadi tadi melalui pendekatan saya mencoba untuk anak itu diberikan pelatihan untuk mengikat sepatunya. Khusus nih Bu ya, untuk dia Khusus. sendiri ini seperti itu ya. Panggil orang tua juga sudah tadi ya. Sudah. Oke, nah kalau dari skala 1 sampai 10 nih yang sudah dilakukan kemarin, kira-kira ibu berada di skala berapa? Mungkin di skala 7 kali ya Bu Ira. Mungkin nanti ke depan ibu kan akan meningkatkannya. Nah. Kira-kira mau di skala berapa sih Bu meningkatkannya? Insya Allah kalau kita sudah berikhtiar, terus kita sudah berusaha untuk memberikan pemahaman tersebut ke anak, dan kira-kira 8 lah sampai 9. 9 berarti sudah bagus Bu Fianti ya, sudah ada usaha yang cukup maksimal juga. Nah, kemudian apa sih yang ibu yakini akan keberhasilan dari pencapaian tersebut? Saya yakin Bu Ira bahwa anak tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri seperti yang kita inginkan, asalkan dia mau berlatih mengikat tali sepatunya itu sendiri. Jadi Bu akan terus melatih ya, setiap hari pelan-pelan melatih dia supaya lebih mandiri ke depannya seperti itu. Mungkin nggak sih Bu ada hambatan atau halangan ya dalam pelaksanaan rencana ibu tersebut, lalu kemudian apakah ibu sudah memikirkan solusinya kira-kira apa? Hambatan sudah pasti ada ya Bu Ira. Siswa tersebut sudah putus asa dan mengeluh, aku nggak bisa Bu gitu. Tapi saya yakin saya juga tidak memaksakan dia untuk harus hari itu bisa, tetapi perlahan demi perlahan saya akan mengajarkan step by step cara mengikat tali dengan benar. Oke, setelah ibu menyusun rencana tersebut nih ya, mungkin nggak sih rencana itu akan berhasil menurut ibu? Saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap apa yang akan saya rencanakan ini akan berhasil dan berjalan sesuai dengan keinginan saya. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu untuk melaksanakan aksi ini? Pastinya butuh
waktu cukup lama sih Bu Ira. Tapi tetaplah kita harus berusaha. Karena pelan-pelan banget ya Bu, kayaknya anaknya mungkin pelan-pelan banget ya untuk meningkatkan kemandiriannya. Lalu komitmen Bu Fianti sendiri apa sih terhadap aksi nyata yang Ibu susun tadi itu? Tentunya saya akan mengajak siswa tersebut supaya dia bisa mematuhi aturan seperti anak-anak yang lain, menggunakan sepatu warrior saat upacara hari Senin. Begitu ya Bu ya. Baik Bu Fianti, ini kok menurut saya itu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya berharap Ibu dapat melakukannya sesuai rencana. Lalu kemudian apa tindak lanjut dari kegiatan coaching yang sudah kita lakukan hari ini? Terima kasih banyak Bu Ira atas waktunya. Untuk tindak lanjut terhadap coaching ini saya akan memberikan informasi selanjutnya ya Bu Ira ya. Oke, baik Bu Fianti, Insya Allah siap. Jadi nanti kita akan bertemu kembali ya, Insya Allah saya luangkan waktu untuk kita bisa bertemu kembali. Itu sambil santai-santai ya Bu ya. Ya. Oke. Baik Bu Ira, sepertinya saya harus pulang karena hari sudah siang. Terima kasih atas waktunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iman, izin pamit. Sama-sama. Hari ini ya. Bu Ira luar biasa, terima kasih. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Fianti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching ini sehingga dapat mencapai tujuan kegiatan coaching tersebut? Baik, Rema, dari kegiatan coaching yang barusan saya lakukan dengan Bu Fianti, yang saya rasakan beberapa indikator setelah saya laksanakan sesuai dengan alur cerita itu tadi ya, yaitu dari tujuan sudah ada, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi yang bertanggung jawab, sehingga Bu Fianti dari masalah-masalahnya tadi dia bisa menggali potensi dirinya untuk memecahkan masalah sendiri dari pertanyaan berbobot yang saya lakukan, yang saya utarakan tadi. Oh iya Bu Ira. Lantas selanjutnya dari kompetensi coaching yang ada, tadi kan Bu Ira sudah menguatkan kompetensi coaching memberikan pertanyaan pemantik yang dapat menggali informasi dan ide-ide. Lantas apa kompetensi coaching yang ingin dikembangkan di masa yang akan datang? Oke, akan saya tingkatkan selanjutnya ya. Ke depannya saya akan meningkatkan kompetensi mendengarkan dengan aktif agar saya lebih dapat menjadi pendengar yang empati dan bisa mampu mengekspresikan sebagai pendengar aktif, yaitu fokus melihat ekspresi wajah pada saat mendengarkan. Seperti itu Pak. Oh, terima kasih Bu Ira. Semoga sukses selalu Bu Ira ya. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Fianti. Bagaimana nih kabarnya Pak Iman? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga kabarnya Bu Fianti? Alhamdulillah sehat juga Pak Iman. Dalam sesi coaching kali ini, Pak Iman akan menjadi coach bagi rekan sejawat. Iya betul Bu Fianti. Kemarin ada rekan sejawat saya yang menyampaikan, Pak Iman saya mohon waktunya, ada Bu Ira Bu kelas 1. Sebelum coaching, saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Iya silakan Bu Fianti. Bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan dalam proses coaching saat ini? Rubrik penilaian dalam proses coaching saat ini saya mengikuti alur tirta, yaitu tujuan dari penyampaian permasalahan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan yang terakhir tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. Lalu bagaimana kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi coaching dari beberapa kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini adalah memberikan pertanyaan
dia bisa menggali ide-idenya sendiri. Oh begitu. Kemudian indikator apa nih yang untuk mencapai capaian dari tujuan kegiatan coaching saat ini? Ya. Dari pertanyaan yang berbobot tadi, indikatornya saya akan membuat kata kunci sebagai hal yang akan ditanyakan nanti, sehingga coaching bisa menggali kompetensi dirinya dan ide-ide pada dirinya untuk penyelesaian permasalahan yang dialami sendiri. Baik Pak Iman, sekarang silakan laksanakan kegiatan praktek coaching bersama Bu Ira ya. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya. Assalamualaikum Kak Iman. Waalaikumsalam Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Ira. Kak Iman, boleh ngobrol sebentar nih? Iya, silakan Bu Ira. Ya, silakan duduk. Terima kasih Kak Iman ya. Bagaimana kabarnya Bu Ira hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Iman. Kak Iman sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Lantas bagaimana aktivitas pembelajaran hari ini? Kemarin Bu Ira menemui saya dan menyampaikan mohon waktunya. Ada apa gerangan Bu Ira? Iya memang ya, seperti yang sebelumnya saya pernah bicarakan dengan Bapak nih ya. Di kelas saya masih ada nih Pak beberapa anak yang kesulitan membaca. Padahal kan sekarang ini udah masuk ke semester 2 dan sebentar lagi kita akan melaksanakan kenaikan kelas. Ada lah Pak sekitar 2 atau 3 anak itu yang masih kesulitan. Itu Pak. Oh, padahal ini sudah selesai semester 1 dan akan semester 2 ya Bu Ira ya. Iya, Pak. Anak yang kesulitan membaca tersebut apakah ada pembelajaran tambahan yang dilakukan Bu Ira? Oh iya, alhamdulillah sih sejauh ini sudah Pak, sudah saya berikan pembelajaran tambahan ya, karena saya melihat kompetensi anak-anak tersebut kok sepertinya masih kurang ya setelah asesmen sumatif di semester 1 kemarin. Kemudian saya sudah memberikan tambahan belajar itu dalam seminggu 3 kali pertemuan untuk setiap pulang sekolah dengan durasi waktunya sekitar 1 jam untuk anak-anak tersebut gitu Pak. Oh, alhamdulillah. Kemudian bagaimana aktivitas belajar membaca yang dilakukan Bu Ira selama ini? Yang kemarin sudah saya lakukan sih Iya. ya hanya mengeja ya Pak ya, karena kan mereka masih mengenal huruf dan masih di suku kata. Jadi saya masih menerapkan belajar mengeja dari buku teks, dari buku bacaan itu Pak, Oh, dari dari buku buku. buku belajar membaca itu. Kemudian apakah pernah menggunakan metode lain dalam pembelajaran membaca bagi anak? Metode lain sejauh ini belum ya Pak ya. Saya hanya belajar membaca itu tadi hanya baru melalui teks saja yang ada di buku. Apa itu kurang memotivasi murid mungkin ya Pak ya? Apa saya harus menggunakan metode dan media lain ya? Oh iya, jika memang metode dan media lain itu dapat membantu untuk kemajuan pembelajaran membaca, kenapa tidak Bu Ira? Oh iya betul juga ya Pak ya. Baiklah kalau gitu. Metode membaca itu kan banyak juga ya Pak ya, dengan media-medianya juga. Yang saya tahu sih juga ada metode mengeja dengan medianya kartu huruf, atau dari huruf-huruf tersebut ada juga kartu kata ya, kan bisa Iya. disusun menjadi kata seperti itu. Apa sepertinya itu cocok ya untuk diterapkan di kelas saya ya Pak ya? Iya, iya. Betul, sangat baik sekali itu Bu Ira. Lalu kedepannya yang akan Ibu lakukan bagaimana? Oke, kalau gitu berarti kedepannya saya akan membuat kartu huruf ya Pak ya, dengan kartu kata untuk belajar membaca saat pelajaran tambahan. Jadi tidak hanya menggunakan buku teks ya Pak, mungkin membosankan gitu ya. Mungkin dengan kartu huruf dan kartu kata itu anak-anak bisa jadi lebih tertarik, lebih seru gitu ya, dengan warna-warna yang lucu-lucu juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dari ide yang baru Bu Ira sampaikan tadi, ada kan kartu kata, kartu huruf. Kemudian kalau dalam implementasinya nanti, kira-kira seandainya menggunakan skala 1 sampai 10, penilaian Bu Ira di skala berapa sebelum menggunakan metode kartu itu? Oke, berarti dari pembelajaran yang selama yang saya lakukan ya, Iya. kalau yang selama ini mungkin saya bisa memperkirakannya saya berada di posisi 7 mungkin ya Pak ya, Oh. karena saya merasa belum maksimal Iya. untuk mengajarkan membaca nih untuk anak-anak. Tapi ke depan setelah saya memikirkan tadi ya akan Iya. menggunakan kartu kata,
peserta, mungkin saya bisa meningkatkan skala tersebut ke posisi 8 atau 9 mungkin ya Pak ya. Atau kalau saya ambil misalkan ke posisi 9 gitu ya. Oke, bisa. Nah, alhamdulillah untuk mencapai hal itu kan menjadi tantangan tersendiri buat Bu Ira. Kemudian bagaimana Bu Ira sebagai wali kelas 1 menghadapi tantangan tersebut? Betul sekali ya Pak Iman ya. Saya sebagai guru kelas 1 merasa tanggung jawab dalam mencapai penilaian. Nah, dengan skala 9 tadi yang saya targetkan ya, insya Allah akan mencapai ke skala 9. Mungkin tantangannya itu karena anak-anak tadi masih belum terlalu tinggi motivasinya, jadi saya harus berkolaborasi dengan orang tua di rumah. Jadi pembelajaran membacanya jangan hanya dilaksanakan di sekolah, saya memberikan jam tambahan, tetapi orang tua di rumah tidak mengajarkan. Karena kebanyakan sekarang yang saya perhatikan seperti itu ya Pak, biarin aja dia dilepas sama gurunya gitu. Nah, di sini saya akan menekankan mungkin ya pendekatan dengan wali murid juga supaya mereka bisa bantu untuk belajar membaca di rumah, sehingga nanti bisa meningkatkan kemampuan membaca anak-anak tadi ya. Optimis tidak Bu Ira sampai ke kelas 2 anak yang tersebut bisa membaca dengan kolaborasi tadi? Saya optimis sih. Yang penting tadi itu setelah saya membuat media yang bisa meningkatkan minat belajar anak nih ya. Kemudian setelah itu saya juga berkolaborasi dengan orang tua supaya bisa membimbing juga anak-anak membaca di rumah, tidak dilepas begitu aja. Saya optimis mudah-mudahan ke depan ada peningkatan dari anak-anak tersebut. Alhamdulillah Bu Ira, terima kasih luar biasa. Bu Ira telah menyampaikan ide-ide yang brilian pada diri Bu Ira, kemudian terus semangat ya Bu Ira untuk mendidik anak-anak membaca. Baik, terima kasih Pak Iman. Sebenarnya saya juga mendapatkan ide-ide tersebut ya setelah ngobrol dengan Pak Iman ya, jadi seperti ada pencerahan. Terima kasih ya Pak Iman untuk waktunya dan atas pencerahannya saya jadi punya pemikiran saya sendiri ya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Terima kasih Pak Iman ya, sepertinya saya harus kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Iman ya, sukses. Mari Bu Tiati nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Iman luar biasa, terima kasih sekali. Setelah saya mengamati nih kegiatan coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Ira, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan dalam kegiatan coaching ini sehingga dapat mencapai tujuan kegiatan? Baik Bu Yanti, setelah melaksanakan coaching ini tadi yang saya rasakan beberapa indikator tersebut telah sesuai dengan alur tirta dari tujuan permasalahan tersebut, penyelesaiannya bagaimana, kemudian identifikasi masalahnya, serta rencana aksi ke depan hingga pelaksanaan yang bertanggung jawab sudah dilaksanakan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan berbagai kata kunci yang saya berikan kepada Bu Ira. Baik Pak Iman, selanjutnya apa pengembangan yang akan dilakukan untuk terus meningkatkan kompetensi coaching? Kompetensi coaching yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya lakukan kan hanya baru satu, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, ke depan saya ingin terus mengembangkan diri dengan mengupayakan kompetensi coaching menjadi pendengar yang baik, agar saya bisa dapat berempati ketika mendengarkan masalah teman, kemudian agar saya dapat fokus menyimak berbagai permasalahan teman dan ekspresi wajah atau ekspresi diri saya menanggapi positif dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman. Wah, luar biasa sekali ya Pak Iman. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Semoga Pak Iman sukses selalu ya Pak. Sama-sama Bu Tianti, terima kasih atas bimbingan dan arahannya juga. Kemudian sukses selalu juga untuk Bu Tianti. Baik.